Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas. Sebelumnya kita vlog, kita ikut prihatin ya dengan kondisi sekarang ini, dan semoga saja banyak teman-teman yang bebas dari virus corona dan kita dihindarkan dari penyakit tersebut. Dan kita agak lebih banyak ngevlog ya, karena mungkin lebih banyak pemirsa yang di rumah jadi jarang jalan-jalan. Ini akan berbagi tip di mana ada dua PC ya teman-teman. Di sini adalah dibilang cukup lama namun diproduksi di era sekarang ini mainboardnya. Nah, kita akan menarungkan dua PC ini, dan karena ini ceritanya ekonomi lagi krisis, kita mencari solusi yang terbaik, di mana kalau bisa mencari harga yang murah tapi hasilnya maksimal. Dan ini termasuk produk lama tapi hasilnya cukup memuaskan. Nanti kita akan tampilkan seberapa FPS nya ya kan kawan. Dan ini cocok digunakan untuk dunia game dan grafis. Untuk yang profesi yang masih awal-awal cukup lumayan buat ini ya. Nanti kalau mau lebih bisa di upgradable. Nah, akan kita sebutkan dimana yang pertama kita perkenalkan. Kita masih vlog dari kebetulan ini mainboardnya Biostar. Nah, ini ada di prosesor dengan teknologi AMD A6 5400 dengan 3,6 GHz, turbo boost-nya sampai ke 3,8 GHz, dual core prosesor atau core duo. Dan ini jangan dianggap enteng ya, karena prosesor ini tergolong tinggi walaupun core-nya sedikit tinggi, karena kalau rumusnya 3,0 untuk 2,0, kalau untuk permainan PS 2017 yang kita bahas itu sudah yang lalu, intinya levelnya good. Untuk yang di sebelahnya kita sandingkan dengan prosesor yang lama namun dikeluarkan di sekarang kira 2019, itu Intel Core i3 generasi pertama dengan 540 dengan kapasitas GHz. Nanti kita screen ya, itu 3,07 GHz. Jadi kalau dilihat agak jauh ya perbandingannya, namun di sana menggunakan quad core, kalau di sini dual core prosesor. Sebelumnya di sana dual core tapi ada 4 root. Nah, tapi kalau dalam MSIF terbenar core-nya keluar menjadi 4 ya kan kawan. Nah, dari mainboardnya sendiri yang kita bilang tadi, yang di sebelah sini adalah dengan Biostar, serinya adalah TA70V3 main LSP. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman seperti ini. Terus dari mainboard tersendiri di sini dia ada 2 slot RAM, dan yang paling menarik banyak solid kapasitornya. Jadi kalau untuk panjerian ngedur berhari-hari saya kira cukup lumayan kuat ya teman-teman, karena solid kapasitornya yang banyak. Mainboard ini cukup besar kawan-kawan. Jadi menurut saya kalau casing menggunakan casing yang kecil, kayak maaf di sebelah sini kurang tepat. Jadi teman-teman menggunakan casing yang gaming yang sekarang besar. Dan keyboard dari mainboard ini tuh bisa di upgradable menjadi A10. Nanti kita perlihatkan datanya, rinciannya kita perlihatkan. Nah, sudah bisa dilihat ya kawan-kawan ya. Dia intinya bisa di upgradable ke AMD A10 dan di bawahnya. Nah, untuk yang di sebelah sana kita perlihatkan juga, itu adalah dari mainboard bermerek QWERTY ya kawan-kawan. Dia itu setara dengan Sanbio, artinya masih family dengan Sanbio, dan ini kayaknya masih family dengan Biostar, karena di produksi Biostar itu pasti di PT-nya tersebut menyajikan seri ini. Mungkin ada kelas yang termurahnya ya, jadi bukan berarti murahan, karena teknologi ini adalah menggunakan seri mainboard H55. Itu bisa di upgradable menjadi Intel Core i7. Jadi buat teman-teman yang untuk kalau kepengen yang lebih tinggi lagi, bisa di upgrade ke Intel Core i7 namun yang generasi ke pertama. Dan nanti kedasarnya akan coba kita tarungkan ya teman-teman. Nah, untuk mainboard tersebut RAM-nya itu sampai ke kayaknya 8 GB, jadi lebih kecil, karena 2 slot ini pernah kita coba dengan 8 GB, kita maksimalkan sampai 16, itu kurang mampu. Sedangkan di sini itu sampai 16 GB, karena 8 GB kita coba 2 kali mampu. Dan kalau misalnya dengan mainboard yang kakaknya ini seri H55 Biostar, itu mampu jelas. Terus
yang setara dengan ini juga kayak Gigabyte Asus itu juga mampu untuk seri H55 nya untuk menggunakan RAM 8GB yang seri 2 slot. Nah, mengacu ke berikutnya kita masih bahasan mainboard. Untuk fiturnya ya kawan-kawan, untuk seri yang di Biostar seri dengan TA70 V3 main LSP ini ada totalnya 9 USB kawan-kawan. Wow, menurut saya cukup banyak sekali ya untuk banyak data USB, print dan sebagainya tepat di sini. Nah, akan kita sebutkan itu terbagi atas 20 dan 30. Yang di belakang itu jumlahnya adalah 6 dengan seri 2,0 nya adalah 4 unit USB dan 3,0 nya dengan 2 unit USB. Sedangkan yang di depan ada 3 port USB teman-teman. Kita shootkan ya nanti di sini. Ini ada 1 port USB 3,0 dan ada 2,0 2 unit. Jadi kalau yang 3,0 tentunya transfernya lebih kencang ya kan kawan ya. Dan kemudian yang lainnya di sini ada port DVI. Kita lihat yang sebelah sana di mainboard tersebut dia menggunakan USB jumlahnya ada 8. Jadi kalau ini 9 ini 8, masih banyakkan sini ya kan kawan. Namun dia ada 20 semua. Terus dari lainnya dia ada 1 HDMI. Namun port DVI-nya nggak ada. Kalau di sini port DVI-nya ada ya kan kawan. Oh iya, saya tambahkan lagi yang di sini, maaf. Ini masih ada juga PS2-nya untuk keyboard. Jadi kalau teman-teman mau pakai keyboard yang lama di seri TA70 V3 ini masih bisa. Sedangkan di sini tidak ada. Jadi pakai keyboard USB. USB model apa ya namanya? Ya, USB, pakai keyboard USB. Di depan ada 2, di belakang ada 6. Jadi jumlahnya totalnya 8 teman-teman. Terus dari VGA nya sendiri untuk Biostar itu dia menggunakan bawaannya yaitu jadi satu dengan prosesor AMD A6 seri 5400 didapat dalam data yaitu tidak sampai 1 GB, yaitu cuman kita bulatkan 7540 VGA nya. Untuk share-nya yaitu dia sampai ke 1,4 GHz untuk share memorinya. Namun jangan dianggap enteng, nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa. Teman-teman penasaran, pokoknya harganya ini cukup murah meriah menurut saya ya dibandingkan dengan yang spek-spek sekarang, dan ini cukup bisa untuk multimedia, game, grafis dan rancang bangun tingkat pemula. Jadi kalau mau lebih tinggi lagi bisa di upgradable. Untuk yang di sana dia cuman pakai VGA bawaan dari Intel HD saja. Jadi kebutuhan ini bisa untuk grafis, editing foto juga. Tapi kalau untuk video kayaknya kurang tepat ya, teman-teman harus ngasih VGA tambahan. Dan kebetulan di sini kita kasih VGA card ya kawan-kawan ya. Jadi ini paketannya kita ceritanya setara dengan ini. Kalau dipasarkan di sini teman-teman bisa dilihat, pokoknya yang ini paling murah. Dan nanti lihat performanya seperti apa. Kita rekomendasikan untuk PS3, dia berani untuk game sekelas PS3. Di mana VGA-nya tersebut kita kasih dengan Nvidia GT 440 dengan 2 GB 128 bit. Jadi nanti kita tarungkan ya, bukan berarti ini berarti ada dual VGA. Kalau ini single VGA ya untuk VGA onboardnya. Kalau ini ada 2 VGA di VGA card, nanti kita tampilkan Nvidia GT 440. Terus buat casingnya dari sini, dibuat dari casingnya ini adalah dari Raptor ya kawan-kawan ya. Cukup menarik dan kelihatan gaming banget, nyala. Ada akriliknya dan di sebelah sini kaca ya kawan-kawan ya. Jadi agak hati-hati. Terus kalau mau lebih awet teman-teman, kalau misalnya beli dari PC seperti ini, lebih baik dikasih di atas, jangan di bawah, karena dengan CPU kalau dikasih di atas itu akan lebih awet. Sirkulasi udaranya keluar masuknya enak, jadi lancar, hasilnya juga maksimal kawan-kawan. Dan untuk PS nya sendiri kita tidak memakai true power karena ini ceritanya untuk hemat biaya ya kawan-kawan ya. Kalau teman-teman mau ngasih yang true power lebih baik lagi, dan ini adalah baru teman-teman. Kalau di sebelah sana juga baru juga, ini lebih hemat, namun kepantau VGA jadi hampir setara. Dia menggunakan dari power up, jadi produk yang berbeda. Jadi ini lebih cenderung ke
gaming ya, ini lebih cenderung ke official atau rumahan atau kantoran. Jadi kalau teman-teman yang kesenangan monggo, kan ada yang tidak suka dengan pelik-pelik, ada yang kayak biasa aja. Nah seperti ini tepatnya. Untuk Windowsnya sama-sama menggunakan Windows 10 dan harddisknya di sini menggunakan 500 GB, sama-sama 500 GB non SSD. Terus kalau mau dikasih SSD juga bisa. Dari harddisknya terakhir adalah itu ya, 500 GB semua, dan Windowsnya Windows 10. Untuk lebih jelasnya simak dari video kita, unit komputer Magelang, stasiun, laptop dan PC desktop bagus, murah, belas, mantap, salam teknologi. Kita akan memberikan data detailnya teman-teman. Kedua ini kalau kita komparasi Intel Core i3 generasi ke-1 dan 540 dengan 3,07 GHz dengan AMD A4 5400 dual core, kalau ada dalam data internet adalah nilainya seimbang, yaitu di nilai angka 53. Coba kita akan melihat secara jauh apakah benar ya, bisa dilihat sendiri teman-teman. Kita tampilkan sama kan 53. Nah, dari ini kita akan ngasih tahu fakta realnya ya, apakah setara atau unggul Intel atau unggul AMD. Karena di sini juga di Intel juga tidak bisa dianggap sepele karena ada VGA card-nya ya. Kalau di AMD sudah bawaannya onboard, itu udah tadi kita sebutkan hampir 1 GB, kita bulatkan ya kan kawan ya, ada 700 berapa itu, 700 mega. Dan untuk hasilnya bisa dilihat di praktek video kita teman-teman. Unit komputer Magelang, stasiun, laptop dan PC desktop bagus, murah, kelas, mantap. Premier bisa dilihat dapat nggak sampai 1 menit ya. Editing foto masih mantap di PC ya kan kawan ya. Unit komputer Magelang, stasiun, laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Analisis satu persatu. Yang pertama kita mulai dari AMD A6 5400. Kita menguji dari game ya, satu aja, PS 2017. Kita tidak menyeting hack, kita cuma made karena ini VGA nya onboard ya kan kawan. Coba minta kita lihat hasil FPS nya, itu bisa dilihat dia kedapatan teman-teman medium ya, kita setting medium dengan 1920. Coba lihat spesifikasinya. Nah sesuai kan yang saya komunikasikan tadi, ini good semua ya, karena dia di awalnya dimulai dari 3,6 GHz, kita bulatkan ya, dan ini turbo bus-nya sampai ke 3,8. RAM-nya kepotong dari 4 GB, kepotong berapa itu, 0,8. Nah terus dari GPU-nya 7540, dia VRAM-nya bisa dilihat sendiri 752 MB dengan share-nya sampai ke 14 MB. Coba kita lihat yang di seri Core i3 ini spesifikasinya, coba bisa dilihat ini dulu. Nah, sampai 1366 karena ini monitornya kecil ya, ini kan gede ini yang ujinya 1366 sampai 768. Coba langsung saja kita ini setting medium sama ya. Langsung saja dari spesifikasinya kita lihat. Oh good juga dia, karena dia 3,07 ya, bagus ya kawan-kawan ya. RAM-nya memakan 3,9, nggak begitu kepotong, beda dengan yang ada di AMD tadi, kepotong banyak karena ini VGA nya cut. Dia VRAM-nya 2 GB, share-nya malah 1,7. Bisa dilihat sendiri kawan-kawan. Ini dari kedua produk. Ini di setting yang bukan good ya, di setting yang apa? Sorry, ini di setting yang mid. Kita lihat game speednya, kita pentokkan di sini ya, sama dengan yang di sana, dipentokkan semua. Pengujian di PS 2019 dengan setting mid end. Nanti kalau ini kok lebih bagus 60 fps, berarti ditingkatkan ke high end ya.
lihat pergerakannya. Dan di AMD kontrasnya bagus, kalau di Intel itu halus ya. Di Nvidia tetap menampilkan soft, ini ke kontrasnya lebih ke AMD-nya. Kalau halusnya lebih ke Intelnya ya kan kawan. Kontrasnya lebih ke AMD-nya. Terus kalau di Nvidia-nya lebih halus ya, bisa dilihat sendiri teman-teman, warnanya udah beda. Ini kontras, itu ke soft ya. Softnya lembut ya mas ya, lembut ya, lebih Nvidia lebih menonjolkan kehalusan. Itu bisa dilihat hasilnya, kontras dia halus ya. Itu perbedaannya di dua VGA. Ini bawaan dari AMD 7540 ya mas. Nah, seperti ini hasilnya. Dia display ke 820 fps, sedangkan di itu dapat masih naik turun. Coba langsung ke permainan aja. Oke, bisa dilihat sendiri teman-teman. Lari mas. Untuk permainannya bisa dilihat. Bisa memainkan, kalau yang di AMD itu naik turun ya, kadang 60 fps kadang turun. Tapi kalau yang ada di Nvidia yang prosesor Intel Core i3, dia fps-nya sampai 60 ya, di setting mid end ya. Terus RAM-nya dia memakan 1,7, sedangkan di AMD 2. Jadi dalam hal ini baik dari RAM, prosesor, AMD mengalami peningkatan, mungkin karena jadi satu juga. Sedangkan di Intel itu kita lihat datanya, Core i3 cukup membutuhkan, kita dekatkan ya. Nah ini cukup membutuhkan 34 sampai berapa itu, 32% ya, 34 37 ya, seperti itu, naik turun 36. RAM-nya memakan 1,7, nggak sampai 2 GB. FPS-nya dia ketika memainkan mendapat 60 stabil. Kita lihat lagi ya. Nah itu bisa dilihat teman-teman, intinya itu stabil di 60 fps ya kawan-kawan ya, untuk memainkan game. Kita lihat yang di sebelah sini, di datanya kita dekatkan. Ini ada di AMD A6 5400. Dia CPU-nya mengalami peningkatan ya, 68 derajat Celcius. RAM-nya 2 GB, jadi masih unggulan di Intel. Terus GPU-nya dia 60, kadang naik turun kawan-kawan. Sementara ini dia dapat 40 fps. Ke waktu menjalankan permainan dia di antara 40 sampai 60. Jadi masih stabil di VGA card-nya yang ada di Intel Core i3. Jadi dalam hal ini Nvidia masih yang seri Nvidia GT 440 dirasa masih lebih baik dari bawaannya AMD VGA dari AMD A6 5400 dengan teknologi 7540 ya. Jelas jadi yang jelas masih mending pakai VGA card kawan-kawan. Kalau dilihat harganya lebih murah nih yang di situ teman-teman. Di sini cuman menarik di casingnya ya kawan-kawan. Kalau dia biasa, tapi performanya juga luar biasa, tidak bisa dianggap enteng. Mungkin kalau di hack bisa, tapi lebih baik kalau misalnya mau hack kita mengandalkan yang di Intel ya kawan-kawan ya. Karena kalau di ini di hack, teman-teman harus ngasih VGA tambahan. Kalau mau dicoba juga boleh, nanti akan menurun otomatis. Setting mas, coba kita melakukan setting hack. Harus keluar dulu ya. Kita mencoba menganalisa dengan setting hack ya kawan-kawan ya. Apakah dia, sebentar tak lihat kan. Ini bisa dilihat sendiri di AMD A6 hack, di Core i3 juga hack ya. Oke, langsung saja mas.
dengan setting hack apakah dia masih bisa menjalankan yang di AMD, karena tadi sempat penurunan FPS ya teman-teman ya. Kalau di Intel 60 fps, dan di AMD ini suhunya seri AMD ini 5400, dia mengalami kenaikan yang signifikan 60 derajat Celcius, sedangkan di Intel tadi rendah ya kawan-kawan ya, di bawah 50, jadi masih ademan di Intel, masih bagusnya di Intel. Mungkin karena juga VGA nya yang ada cardnya karena terpisah. Kalau misalnya dia dikasih VGA yang onboard Intel, pasti jamin kalah, karena juga tidak ukurannya di VGA yang ada di Intel H55 itu kurang kuat untuk memainkan PES 2019 dan cocoknya untuk desain grafis saja atau desain foto. Kalau untuk ini Corel Draw itu cocok sekali ya untuk yang berhubungan dengan 3D, yang jelas cocok di PC tersebut dan relatif murah. Untuk harganya bisa dilihat di link bawahnya ya teman-teman. Nah, itu kita sudah nyeting, sekarang langsung saja ke permainan. Bisa dilihat sendiri pergerakannya masih tinggi di yang ada di bawah Nvidia dengan GT 440 2GB, sedangkan di AMD Radeon masih kurang, agak lambat. Ini di setting hack kurang puas, jadi lag ya, karena dia di bawah 30 fps. Bisa dilihat, kita lihat kan untuk AMD nya, dan RAM nya 2 GB lebih, CPU nya hampir 70 derajat Celcius ya, 69, terus FPS nya sampai 21, jadi dia tidak bisa digunakan untuk setting hack menurut saya. Dan menurut data ini ya bisa, tapi kurang maksimal, mendingan ke mid aja. Coba kita lihat yang di Intel. Yang di Intel masih bisa, Core i3 masih bisa memainkan dengan VGA card Nvidia GT 440 ya. Jadi dengan GT 440 dirasa cukup, dia kedapatan 35 sampai 40 fps ya. Bisa kita lihat, bisa dilihatkan sendiri. Dan RAM-nya juga hemat, dia di bawah 2 GB. CPU-nya juga masih di bawah dari 50 ya, kadang 29. Jadi dalam hal ini kinerjanya secara fakta lapangan, dalam teoritis kita tampilkan ya. Bisa lihat dari ini, bisa lihat dari sini itu setara yaitu 53, tapi dalam fakta lapangan ternyata Intel Core i3 itu lebih baik ya, itu adem ketika digunakan ya. Coba kita lihat lagi untuk keunggulan yang lainnya. Kita akan mencoba seperti biasanya render Premiere, karena dengan kekuatan penuh pada Premiere Pro. Seperti apa hasilnya, kita matikan dulu. Seperti biasa ya, ucul mau curah ya. Oke kawan-kawan, seperti biasa kita melakukan sebuah uji render, dan ketika mau melihat yang video yang sebelum ini, teman-teman bisa buka ya. Intinya kalau mau di-compare bisa dilihat, dibuka-buka di video sebelumnya. Ini dengan masih file yang sama, 512 berapa mas? 112 mega ya. Nah, render 112 mega sama, sudah file sama. Hah? Kita lagi melakukan sebuah pengaturan. Saya oke, ke Blu-ray. Udah, ini 112 mega. Udah mas. Coba kita, ini sudah kita siapkan
timenya 1 2 3. Kita lihat kecepatannya teman-teman, dan kita lihat turbo boost-nya dia naik sampai berapa Mas yang AMD? Sampai 3,7. AMD turbo boost-nya sampai 3,7, dia melebihi dari 3,6. Yang Intel sampai berapa? 3,1. Oh, 3,1 ya. Ini bisa dilihat kecepatannya untuk masalah render. Kayaknya tetap walaupun 3,1 tapi masih mengungguli yang 3,6 karena dia quad core ya kawan-kawan ya. Ini bisa dilihat sendiri hasil videonya. Yang Core i3 unggul sudah selesai. Yang Intel berapa itu? 68 34 ya. Sekitar selisih 34%. Nanti kita lihatkan timenya. Ini dari 112 MB selisih 34% dengan RAM yang sama. Berarti dalam hal ini di pengujian internet yang ada di internet itu tidak valid. Nah, valid di sini kawan-kawan. Udah, tolong didekatkan Mas. Ini adalah hasil dari datanya. Nah, agak cek. Nah, untuk putaran yang pertama dia 00:45 menit, dan untuk yang putaran kedua 00. Putaran yang pertama dulu ya. Intel mendapat 49 detik. Intel mendapat berapa itu? 49 detik. Yang AMD mendapat 1 menit 19 detik ya. Jadi selisih banyak ya, sekitar 30 macam bener ya. 30 menitan ya Mas ya. Pokoknya selisihnya segitu. Tadi ke 30%, 34 ya. Ini bisa dikurangi sendiri selisihnya. Untuk yang selanjutnya yaitu melakukan uji impor foto di Photoshop. Sudah sampai masuk ke Photoshop ya kawan-kawan ya. Dengan file yang sama. Filenya di mana Mas? Mana? Jumlahnya berapa? Tolong di properties. Ulangi. Jumlahnya berapa? Semuanya sama, 50 file sebesar 66 MB. 50 file sebesar 66 MB. Jadi filenya ini adalah sama. Oke, langsung saja kita mulai. Kita sediakan stopwatchnya. 1 2 3. Oke, ini pertarungan dari AMD A6 5400 melawan Intel Core i3 540. Bisa dilihat sendiri kawan-kawan, dengan file 66 MB. Kalau AMD itu solusi hemat yang ingin profesional. Oh, udah selesai yang di Intel. AMD ternyata kalah. Ya, jadi jangan berkecil hati, juga dia murah, tapi kalau dia dikasih Vega lebih bagus lagi kawan-kawan. Jadi dia solusinya hemat di sini. Kalau misalnya pakai casingnya itu ya masih hematan AMD menurut saya. Bisa dilihat sendiri ya kawan-kawan. Dengan mainboard Biostar tetap sama saja, TA70V3 main LS3, dia kalah dengan mainboard yang ada di Intel Core i3 dengan QWERTY ya. Itu bisa dilihat GPU dari bawaannya Biostar ternyata tidak mampu mengungguli dari VGA card yang ada di Nvidia GT 440 kawan-kawan.
sangat jauh sekali. Untuk tukang edit foto ya mungkin harap bersabar ya kalau kayak gini. Cuman kalau keren. Sudah kita lihat kan hasil datanya. Itu didekatkan. Bawah ya udah bisa dilihat ya. Putaran pertama mendapat berapa itu Mas? 44 detik. Putaran kedua 1 menit 54 lah tadi lihat kan ya. Jadi masih tinggian di AMD, cepetan di Intel ya, agak lama yang di seri AMD. Dan dari penelitian kita sudah kita buktikan. Berarti dalam hal ini kalau dilihat dari segi tampilannya keren, menarik di AMD, puas. Tapi kalau dalam kinerja fakta lapangannya Intel lebih hemat ya yang ada di Nvidia. Kalau teman-teman mau dibikin seperti ini juga bisa, nanti dananya tambah ya kawan-kawan ya. Udah dari kita cukup saja, sekian dari analisa kita. Oke, selesai sudah dari pengujian dua produk ini dari AMD melawan Intel. Bisa disimpulkan ya, Intel Core i3 generasi pertama 540 dengan 3,07 GHz itu ternyata tangguh ya. Dia mampu mengungguli dari prosesor AMD A6 dengan 5400 ya prosesornya. Ternyata pada dasarnya dalam internet acuan itu nilainya 53, tapi dalam fakta lapangan dia lebih unggul. Datanya sudah bisa dilihat dari tadi ya, intinya lumayan jauh ya teman-teman ya. Jadi jangan ragu kalau Intel itu pada dasarnya dia lebih baik, walaupun AMD itu terlihat gahar, sangar, namun fakta lapangan di sini adalah dimenangkan oleh Intel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Gimana? Saya harap Anda tambah wawasan untuk lebih berpengalaman lagi dalam memilih produk-produk, dan tentunya bisa dibagikan video kita, bisa dibagikan, bisa di like, subscribe juga. Itu sedekah ilmu. Dan di sini juga ada website di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada Facebook. Di sini ada IG dan juga Bukalapak. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Salam teknologi. Dan untuk harga kita cantumkan di bawah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa datang ke unit komputer Magelang, Jalan Ilunjedi 11 Panturan Masuk Sang Magelang, atau mau online juga bisa. Tapi kalau mau hemat, teman-teman bisa datang ke toko untuk wilayah Magelang, Temanggung, dan Sleman. Untuk wilayah Magelang dapat kiriman. Jadi kalau misalnya mau beli PC langsung pesan aja bisa dari kita. Kita kirimkan free ongkir untuk wilayah Magelang dan sekitarnya. Jadi wilayah Magelang, Temanggung itu masih free ongkir ya. Atau kalau Temanggung mau ke Wonosobo itu ada ongkirnya kawan-kawan. Jadi untuk wilayah Magelang khususnya kabupaten dan kota free ongkir. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, kelas, mantap. Salam teknologi.